Kalau sepengetahuan Pak Aam sebagai orang Palembang gitu ya, orang Sumsel, untuk sebuah masalah besar seperti ini akan diterima oleh publik itu seperti apa? Karena kalau kita lihat di sosmed, itu narasi yang terbangun ketika Kapolda minta maaf, jadi selesai semua. Dan banyak orang yang membela, banyak netizen itu pro-nya kepada Kapolda. Iya. Dari pengalaman saya dalam budaya Sumatera Selatan gitu, orang Sumsel tuh apa ya? Bukan orang yang suka ya kayak walaupun kata orang ngomongnya keras, kasar, suka begocol segala macam, tapi sebenarnya bukan orang yang suka punya masalah. Pada akhirnya selalu ngeciin bala gitu ya. Sehingga banyak peristiwa kan selalu kita lakukan dengan kita mencoba menghindarkan jalur-jalur litigasi ya, kalau bisa ya non litigasi lah ya. Sehingga makanya saya bilang tepat tadi Pak Eko minta maaf. Saya pikir kalau nggak ada, artinya kalau nggak ditambah-tambah lagi cerita-cerita yang lain, ini ceritanya selesai. Gitu. Nah, saya juga nggak sepakat waktu tempo hari sempat ngomong bahwa ini harus dihukum berat karena merugikan masyarakat diprik, enggak deh gitu ya. Masyarakat Sumsel tuh bukan masyarakat yang suka minta-minta gitu, enggak. Masyarakat kita tuh masyarakat kaya gitu. Walaupun kadang seringkali kaya itu kita nggak kebagian gitu ya. Ya, artinya kan energi kita kaya, semua kaya. Jadi kita udah biasa hidup menikmati sebagai orang kaya, walaupun kita nggak menikmati hasil-hasil kekayaan itu udah biasa gitu ya. Dan bagaimana kekayaan kita tuh dijadikan senjata untuk memberi tekanan gitu. Dan itu bertahun-tahun kita hidup dalam culture seperti itu. Jadi betul Mbak, orang kita itu pemaaf lah ya. Sudah cerita heboh, dan akhirnya sekarang orang bahwa masyarakat Sumsel itu merasa dirugikan. Enggak lah, kita nggak ngarepin itu gitu ya. Nah, tapi malah kita menikmati sebagai suatu hiburan kan hari ini. Ya mohon maaf lah gitu ya, itu ada yang kena itu. Tapi ini benar masyarakat saya lebih menikmati sebagai suatu hiburan gitu ya. Ya hiburan di kala duka lah ya gitu ya. Tapi Anda melihatnya ini sebuah kekonyolan nggak sih kita dapat hiburan yang kayak gini dan menimpa juga seorang pejabat publik, ya beberapa figur publik di dalamnya? Nggak sampai ridiculous, nggak sampai konyol, nggak ya, tapi menikmati lah ya. Gitu. Iya kan? Jadi kalau menurut Anda ini persoalan sederhananya seperti apa ini? Antara siapa namanya? Herianti dengan pribadi Pak Eko? Ya sederhananya, ya kan saya coba berangkat posisi sederhana kan, Herianti ngerasa dia punya utang. Dari data dia punya duit gitu kan. Kenapa nggak diinikan aja, tapi duitnya kan belum bisa ngambil gitu kan, saya kayak gitu. Terus bilang ke Prof Hardi, saya mau nyumbang. Tapi kan jelas kalau dari keterangan Prof Hardi memang tidak ditujukan ke Prof Hardi kan, Prof Hardi cuma diminta untuk ikut mengawasi kan, kata Prof Hardi ya. Nah, jadi kepada orang yang biasa percaya ya Pak Eko lah kebagian gitu ya. Nah, Pak Eko karena ada referensi ya dia terima gitu ya. Referensi dia terima. Ya tanpa ngecek, karena jumlahnya fantasi harus ngecek ya, tapi itu nggak dilakukan. Tapi itu bisa dilakukan siapa aja, yang bisa terjadi siapa aja. Mudah-mudahan cuma sampai situ aja masalahnya gitu. Dan Pak Eko nerima, mau, dan apalagi pastilah saya coba berempati gitu saya sebagai Pak Eko, waktu dipercaya orang ya bangga lah saya dipercaya ya gitu ya. Dan sudah terbayang di saya bahwa saya akan bisa berbuat banyak untuk masyarakat, itu sudah terbayang di saya. Cuman harusnya kan porsi itu tidak boleh meninabobokan saya ya. Sebagai penonton kita bisa lah ngomong gitu, ini seperti orang komentarin orang main bola di lapangan, tapi di lapangan kan itu dengan segala penuh emosi segala macam kadang-kadang tuh lewat. Saya lihat itu sih peristiwanya ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.